yajibu shaumu ramadhana bil adillati sabiqati wa huwa ma'lumun min ad-dini bid-darurati. Faman jahada wujubahu fahuwa kafirun illa ayyakuna qaribal ahdi bil islami aw nasya'a ba'idan anil ulama. Yajibu wajib shaumu ramadhana, apa berpuasa di bulan Ramadan. Yajibu wajib shaumu ramadhana, apa berpuasa di bulan Ramadan. Lil adillati sabiqati, karena dalil-dalil as-sabiqati yang telah lalu. Wa huwa adapun shaumu Ramadan maklumun, ialah sudah diketahui, minad dini dari agama, bid-darurati dengan pasti. Fa oleh karena itu, man adapun barang siapa, jahada yang mengingkari siapa man, wujubahu kepada kewajiban puasa Ramadan, fahuwa maka adapun man, fahuwa maka ialah adapun man, kafirun ialah hukumnya kafir. Illa ayyakuna, kecuali ada siapa man, illa ayyakuna, kecuali ada siapa man, qaribal ahdi ialah dekat masanya, bil islami dengan Islam. Au nasya'a, atau berada siapa man, ba'idan hale jauh, anil ulama'i dari ulama. Saya ulang. Yajibu wajib shaumu ramadhana, apa berpuasa di bulan Ramadan, lil adillati, karena dalil-dalil as-sabiqati yang telah lalu. Wa huwa adapun shaumu Ramadan maklumun, ialah diketahui, minad dini dari agama, bid-darurati dengan darurah mesti. Fa oleh karena itu, man adapun barang siapa, jahada yang mengingkari siapa man, wujubahu kepada wajibnya shaumu Ramadan, fahuwa maka ialah adapun man, kafirun ialah hukumnya kafir. Illa kecuali ayyakuna ada siapa man, qaribal ahdi ialah dekat masanya, bil islami dengan Islam. Au nasya'a, atau berada siapa man, ba'idan hali jauh, anil ulama'i dari ulama. Maksudnya berpuasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya. Apa dalil sebelumnya yang telah disebutkan? Yang pertama adalah Al-Quran, firman Allah, kutiba alaikumus syiyam. Yang kedua, hadis Nabi, buniyal islamu ala khamsin bla bla bla. Itu adalah dalil-dalil. Kemudian kewajiban puasa Ramadan ini memang sudah maklumun bid darurah. Artinya sudah diketahui di dalam agama Islam dengan darurah. Karena pengetahuan itu, pengetahuan secara darurah ini berarti pengetahuan yang tidak perlu berpikir dan tidak perlu menggunakan dalil. Pengetahuan itu ada dua, ilmu itu ada dua, ada namanya ilmu daruri, ada namanya ilmu muktasab. Apa ilmu daruri? Ilmu daruri itu adalah ilmu yang tidak perlu berpikir dan tidak perlu mencari dalil. Itu namanya ilmu daruri. Contohnya, untuk mengetahui panasnya api, maka kalian tidak perlu mencari dalil bahwa api itu panas dan tidak perlu berpikir apakah ini panas betul tidak kira-kira api. Tidak perlu. Kenapa? Coba teguhlah apa ya, temu jelas apa panas. Nah, gitu. Begitu juga dinginnya es. Tidak perlu kalian berpikir ini apa dingin atau tidak. Saya cari dalilnya dulu. Saya cari di sini. Tidak perlu. Teguh es saya temu jelas dingin. Nah, begitu juga dengan mengetahui ketampanan saya, tidak perlu karena menggunakan dalil, cukup lihat wajah saya sudah tahu kalau saya tampan. Nah, gitu. Ini namanya ilmu daruri. Ada namanya ilmu muktasab. Apa ilmu muktasab? Adalah pengetahuan yang mana ini harus melalui proses berpikir dan proses menggunakan dalil. Contohnya apa? Seperti kewajiban berniat wudhu. Misal orang berwudhu itu harus berniat. Jadi dari mana kok bisa Imam Syafi'i misal itu mewajibkan bahwa niat itu orang berwudhu itu harus ada niat? Maka ini harus menggunakan proses berpikir. Oh, karena ada dalil innamal a'malu bin niat. Kalau ada dalil ini,
Karena innamal a'malu binniyat ini kemudian diproses dengan pola berpikir bahwa yang dimaksud innamal a'malu binniyat ini adalah maksudnya innamal a'malu la tasihu illa binniyat. Bahwa di sini yang membuat lafaz la tasihu. Sehingga ini pola berpikirnya. Nah gitu. Nah ini harus menggunakan istidlal, harus menggunakan dalil dan harus menggunakan menggunakan pola berpikir. Nah ini disebut dengan ilmu muktasab. Nah kewajiban puasa Ramadan ini tidak perlu menggunakan dalil dan tidak perlu menggunakan pola berpikir. Kenapa? Karena sejak masa Rasulullah sampai sekarang tidak ada seorang pun yang mengingkari tentang kewajibannya puasa. Dari masa Rasulullah, masa sahabat, tabi'in sampai kita ini semua turun-temurun ini mengatakan bahwa puasa itu wajib karena memang di samping itu ada dalil-dalil Al-Quran. Oleh karena itu maka berarti tanpa berpikir, tanpa berdalil orang pun sudah tahu kalau puasa ini hukumnya wajib. Nah konsekuensi dari ilmu daruri ini, dari konsekuensi dari bahwa puasa ini wajib wajib dilakukan. Ya, puasa Ramadan ini merupakan sudah maklum bidarurah, sudah diketahui secara pasti dari agama, artinya tanpa berpikir, tanpa berdalil. Maka konsekuensinya kalau ada orang yang berkeyakinan bahwa puasa Ramadan ini tidak wajib, maka dia dihukumi sebagai orang yang kafir karena mengingkari kepada kewajiban-kewajiban yang telah disepakati oleh umat Islam sejak pada masa Rasulullah sampai sekarang. Gitu. Kecuali illa ayyakuna qoriban ahdi bil Islam, kecuali dia orang baru masuk Islam. Ada orang kafir lalu baru masuk Islam. Lalu dia punya keyakinan bahwa puasa Ramadan ini tidak wajib. Maka ini dimaklumi, tidak sampai dihukumi kafir. Kenapa? Karena orang baru masuk Islam ya wajar tidak tahu terhadap hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Tapi kalau seandainya dia sudah lama masuk Islam, kemudian apalagi dia sudah menjadi santri di mana pesantren itu pusat pembelajaran agama, kok dia tidak tahu kalau puasa Ramadan ini, punya keyakinan puasa Ramadan ini tidak wajib, maka dia dihukumi sebagai orang yang au nasya'a ba'idan 'anil ulama'i, atau dia hidup di tempat yang jauh dari orang-orang yang paham agama. Misalnya hidup di daerah yang di sana rata-rata ya orang awam semua, untuk pendidikan Islam sulit untuk diakses, sehingga dia tidak mendapatkan informasi bahwa puasa Ramadan ini hukumnya adalah wajib, sehingga dia punya keyakinan bahwa puasa Ramadan ini hukumnya wajib. Maka yang demikian ini hukumnya tidak sampai dihukumi kafir. Kenapa? Karena memang wajar orang yang demikian itu wajar kalau dia tidak tahu. Terus, wa man taraka shaumahu ghairu jahidin min ghairi udhrin kama radin wa safarin ka anqala as-shaumu wajibun alayya walakin la asumuhu bisa wa muni'a at-ta'ama wa syaraba naharan liyahsula lahu suratu shaumi bidzalika. Wa man, dan adapun barang siapa taraka yang meninggalkan siapa eman, waman, dan adapun barang siapa taroka yang meninggalkan siapa eman, saumahu kepada puasanya eman, saumahu kepada puasanya eman, ghairu jahidin, hale tidak mengingkari, ghairu jahidin, hale tidak mengingkari, min ghairi udhrin, tanpa ada udhur, min ghairi udhrin, tanpa ada udhur, kamarodin, seperti sakit, wa safarin, dan bepergian, kaangkola seperti berkata siapa man, as-saumu, adapun puasa, wajibun ialah wajib alayya terhadapku, walakin, dan akan tetapi, la asumu, tidak berpuasa siapa aku. Waman, dan adapun barang siapa taroka yang meninggalkan siapa eman, saumahu kepada puasanya eman, ghairu jahidin, hale tidak mengingkari, min ghairi udhrin, tanpa ada udhur, kamarodin, seperti udhur sakit, wa safarin, dan bepergian, kaangkola, seperti berkata siapa eman, as-saumu, adapun puasa, wajibun ialah wajib alayya terhadapku, walakin, dan akan tetapi, la asumu, tidak berpuasa siapa aku.
Bagaimana orang yang demikian? Hubisa maka ditahan siapa man, hubisa maka ditahan siapa man, wa muni'a dan dilarang siapa man, atau dicegah, wa muni'a dan dicegah siapa man, atau ama kepada makanan, atau ama kepada makanan, wa syaraba dan minuman, naharon di waktu siang, naharon di waktu siang. Apa gunanya kok tidak boleh diberi makan dan minum? Liyahsula agar terperoleh, liyahsula agar supaya terperoleh, lahu bagi man, terperoleh suratu saumi apa bentuk berpuasa, bidzalika sebab hal tersebut, bidzalika sebab hal tersebut. Sudah? Oh, tak sudah nih. Sudah. Nah, katanya tadi kalau ada orang yang mengingkari terhadap kewajiban puasa Ramadan, maka hukumnya kafir. Sekarang bagaimana dia tidak mengingkari, tapi dia tidak mau berpuasa? Ada orang yang meyakini bahwa puasa Ramadan ini hukumnya wajib, tapi dia tidak mau berpuasa. Ya. Maka bagaimana? Maka orang tersebut ini tidak boleh diberi makan dan harus ditahan sampai dia jerah sehingga mau berpuasa. Kenapa kok dia tidak boleh diberi makan? Ya biar dia akan seperti orang yang berpuasa. Nah, biar dia sama dengan orang yang berpuasa. Maka dia tidak sampai dihukumi kafir, tapi dia ditahan dan juga dia tidak boleh diberi makan. Ya, dia tidak boleh makan. Dalam pada waktu siangnya dia tidak boleh makan. Bukan pada waktu malamnya. Pada waktu malamnya ya biasa. Nah, ini sering terjadi. Ya, ini sering terjadi. Biasanya di masyarakat banyak pada tetangga-tetangga kita ini yang agak malas kalau melaksanakan puasa. Ini tetangga saya juga banyak yang kayak gitu. Dan bukan hanya tetangga saya sepertinya, tapi juga murid saya pun juga kayak gitu. Ya. Enggak ngaku. Nah, ini banyak yang kayak gitu. Sering saya menjumpai orang kayak gitu. Orang tersebut bukan berarti mengingkari kepada kewajiban puasa. Dia tahu bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib, hanya saja dia malas mau berpuasa. Bagaimana hukumnya orang yang demikian? Dia tidak sampai dihukumi kafir, tapi dia dilarang untuk diberi makan. Jadi dia tidak boleh makan dalam siangnya. Nah, konsekuensi adanya hukum kafir dengan hukum non kafir bagi orang yang demikian ini sangat berpengaruh terhadap faktor-faktor ibadah yang lain. Artinya bagaimana? Kalau ada orang yang mengingkari kepada kewajiban puasa Ramadan, maka nanti katanya tadi ini dihukumi sebagai orang yang kafir. Konsekuensinya bagaimana orang kafir? Kalau orang kafir itu, kalau dia sudah mati, maka ini tidak boleh disolati. Nah, sehingga kalau dia nanti misal karomah, dia tidak meyakini bahwa puasa Ramadan ini hukumnya wajib, sehingga dia tidak mau berpuasa. Maka karomah ini dia sekarang sudah dihukumi sebagai orang yang kafir. Kok setelah itu nyampe 2 hari dia mati, maka ini tidak perlu disolati. Kenapa? Karena dia dihukumi sebagai orang yang kafir. Berbeda halnya kalau ada orang, misal Hilmi, dia tahu bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Hanya saja ini malas pukul oleh pengguna puasa nyamanan ngaleleng sih agak gula nih sir. Nah, maka yang demikian itu ini tidak sampai dihukumi kafir. Artinya seandainya dia mati, maka dia tetap wajib disolati, wajib dimandikan, dan wajib dikafani, dan sebagaimana dengan orang mati orang Islam itu. Nah, tengok launan, Pak. Paham ya? Ini konsekuensi dari adanya hukum kafir dan tidak ketika mengingkari terhadap puasa Ramadan. Sumiya Ramadanu minar Ramadi wa huwa syiddatul harbi. Lianal araba lama aradat an tada'a asma'a syuhuri wa faqa anna asy-syahral madhkura kana fi syiddatil harri. Wa sumiya bidzalika kama sumir rabi'ani li muwafaqatihi ma zaman ar-rabi'i. Sumia dinamakan Ramadanu apa Ramadan? Minar Ramadi diambil dari kata Ramadan, Romad. Sumia dinamakan Ramadanu apa Ramadan? Minar Ramadi diambil dari kata Romad.
Jadi puasa itu dinamakan Ramadan karena diambil dari kata romat. Apa romat itu artinya? Wahwa adapun romat syiddatul hari ialah sangatnya panas. Syiddatul hari ialah sangatnya panas. Jadi romat itu artinya sangat panas. Nah Ramadan itu berarti artinya sangat panas. Kenapa kok dikatakan ini sangat panas? Lianal Araba karena sesungguhnya orang Arab. Lianal Araba karena sesungguhnya orang Arab. Lama arodat manakala menghendaki siapa Arab. Lama arodat manakala menghendaki siapa Arab. Antadoa kepada meletakkan siapa Arab. Antadoa kepada meletakkan siapa Arab. Asma asyuhuri kepada nama-nama bulan. Asma asyuhuri kepada nama-nama bulan. Wafaqo bertepatan. Wafaqo bertepatan. Anna syahro apa sesungguhnya bulan. Anna syahro apa sesungguhnya bulan. Al-mazkuro yang telah disebutkan. Wafaqo bertepatan. Anna syahro apa sesungguhnya bulan. Al-mazkuro yang telah disebutkan. Karena ialah ada apa syahrul mazkur fi syiddatil hari ialah pada sangatnya panas. Fi syiddatil hari ialah pada sangatnya panas. Fa oleh karena itu sumiya maka dinamakan apa Ramadan, ya puasa Ramadan maksudnya. Fa sumiya fa oleh karena itu sumiya maka dinamakan apa puasa Ramadan. Bidzalika dengan hal itu Ramadan. Kama sebagaimana sumiya diberi nama Ar-Rabi'ani apa dua Rabiul Awal dan Rabiul Tsani. Kama sebagaimana sumiya diberi nama Ar-Rabi'ani apa dua bulan Rabiul Awal dan Rabiul Tsani. Kenapa kok dinamakan Rabi? Limuwafaqatihima karena sesuainya Rabi'ani. Limuwafaqatihima karena sesuainya Rabi'ani zaman Ar-Rabi'i kepada musim semi. Zaman Ar-Rabi'i kepada musim semi. Sudah? Maksudnya puasa Ramadan itu dinamakan dengan Ramadan karena Ramadan itu diambil dari kata romat dengan ziyadah alif dan nun sehingga menjadi Ramadan. Nah, kenapa kok dinamakan Ramadan? Karena romat itu artinya syiddatus hari, sangat panas. Nah, jadi sangat panas. Kenapa kok Ramadan itu apa keterkaitan Ramadan dengan sangat panas? Karena orang Arab ketika memberikan memberikan nama bagi bulan itu menyesuaikan dengan keadaannya. Nah, sehingga seperti Rabiul Awal dan Rabiul Tsani itu diambil karena pada Rabiul Awal dan Rabiul Tsani ini biasanya di negara Arab itu terjatuh pada musim semi. Jadi musim semi di negara Arab itu ada dua, yaitu Rabiul Awal musim semi yang pertama, yang kemudian Rabiul Tsani musim semi yang kedua. Nah, begitu juga Ramadan. Kenapa kok puasa Ramadan itu kemudian dinamakan Romat? Karena ketika orang Arab itu mau memberikan nama puasa, bulan bagi puasa Ramadan itu, ini bertepatan dengan musim panas. Nah, jadi ketika bulan puasa itu di sana, ini bertepatan dengan musim panas. Berarti kalau saya berpikir itu, berarti dengan demikian musim yang ada di negara Arab itu menyesuaikan dengan kalender Hijriah. Berarti kalau sudah bulan Ramadan berarti di sana sudah musim panas. Atau mungkin pada waktu dia mau memberikan nama bulan bagi puasa Ramadan, dia kebetulan waktu itu musim panas. Nah, sehingga karena waktu itu musim panas sekali, sehingga Ramadan itu dinamakan dengan Ramadan, yaitu puasa di musim panas. Gitu. Al-afsahu tarku idhafati lafzi syahrin ila sya'ban. Wa kadza baqiyatul ashhuri ma'ada thalathatan. Ramadhanu wa Rabiul Awwalin wa Rabiul Tsani. Al-afsahu adapun menurut qaul yang afsah. Al-afsahu adapun menurut qaul yang afsah. Tarku idhafati lafzi syahrin ialah meninggalkan memudahkan lafaz syahrun ila sya'bana kepada bulan Sya'ban. Al-afsahu adapun menurut pendapat yang afsah, qaul yang afsah,
Tarku idhafati lafzi syahrin ialah meninggalkan memudhafkan lafaz syahrun ila sya'bana kepada Sya'ban. Wa kadza dan ialah demikian juga bagiatul ashhuri adapun sisa-sisa bulan-bulan yang lain. Wa kadza dan ialah demikian juga bagiatul ashhuri adapun sisa-sisa bulan-bulan yang lain. Ma ada salah satan kecuali yang tiga. Ma ada salah satan kecuali yang tiga. Kalau dibaca salah satan berarti ada ini dianggap sebagai kalimat apa? Fi'il. Kalau ada dianggap sebagai kalimat fi'il berarti ma-nya ma apa? Maksud. Ma masdariyah. Kemudian kalau dibaca ma ada salah satin berarti ada ini dianggap sebagai huruf jar. Berarti ma-nya ma apa? Maksud. Kenapa kok tidak dikatakan ma masdariyah? Karena ma masdariyah itu tidak boleh bersamaan dengan huruf jar. Ramadan satu bulan Ramadan wa Rabiul Awwalin dan dua Rabiul Awal wa Rabiul Tsani dan tiga Rabiul Tsani. Artinya menurut qaul yang afshah tidak boleh mencantumkan kata syahrun, memudhafkan kata syahrun kepada nama bulan-bulan. Contohnya syahru Sya'bana. Maka ini tidak boleh. Artinya secara gramatika orang Arab ini tidak dianggap dengan gramatika yang benar. Seandainya mengatakan hadza syahru Sya'bana atau al-ana syahru Sya'bana, maka ini keliru. Begitu juga Rajab, hadza syahru Rajabin, maka ini tidak benar. Secara gramatika Arab ini kurang benar katanya. Kecuali ada 3 bulan ini boleh mencantumkan kata syahrul. Di antaranya adalah Ramadan. Jadi mengatakan syahru Ramadana maka ini hukumnya boleh. Contohnya al-ana syahru Ramadana, maka ini boleh. Nah, artinya secara gramatika Arab ini dianggap sebagai gramatika ucapan kalam yang masih baik. Masih kalian terbaik. Tapi untuk bulan-bulan selain yang 3 ini, selain Ramadan, Rabiul Awal dan Rabiul Tsani, maka tidak perlu mencantumkan kata syahru. Syahru Muharramin, maka ini keliru. Apalagi syahru Jumadil Awal bisa, maka ini keliru katanya. Jadi kata syahru itu tidak boleh dicantumkan kecuali kepada nama 3 bulan, yaitu Ramadan, Rabiul Awal dan Rabiul Tsani. Jadi ketika berbahasa Arab nanti hati-hati, atau kalian mungkin jadi allamah suatu saat mengarang kitab lalu kalian mencantumkan al-ana syahru Sya'bana. Wah, itu membuat gramatikanya kurang matang. Qala ba'duhum wala tudif syahrun ila ismi syahrin illa lima awwaluhu ra fadri wastathni min dha rajaban fayamtani li'annahu fima rawahu masuni. Qala berkata ba'duhum siapa sebagian ulama. Qala berkata ba'duhum siapa sebagian ulama. Wala tudif dan janganlah memudhafkan siapa kamu. Wala tudif dan janganlah memudhafkan siapa kamu. Syahron kepada lafaz syahrun. Tidak boleh memudhafkan ilas bi syahrin kepada nama bulan. Jadi tidak boleh kata syahrun itu dimudhafkan kepada nama-nama bulan. Illa 5 kecuali 5 bagi sesuatu. Illa kecuali 5 bagi sesuatu. Awaluhu yang adapun awalnya ma, ar-ra ialah huruf ra. Illa kecuali 5 bagi sesuatu. Awaluhu yang adapun awalnya ma, ar-ra ialah huruf ra. Fadri maka ketahuilah olehmu. Wastasni dan kecualikanlah olehmu. Wastasni dan kecualikanlah olehmu min dha dari hal ini. Min dha dari hal ini mengecualikan rojaban kepada bulan Rojab. Fayam tani maka hendaknya mencegah. Fayam tani maka hendaknya tercegah apa syahru.
Fayam tani maka hendaknya tercegah apa syahrul. Li'annahu karena sesungguhnya sya'an Fima bukannya li'annahu karena sesungguhnya rojab Fima ialah termasuk sesuatu rawaw yang menceritakan siapa ulama atau orang Arab. Rawaw yang menceritakan siapa orang Arab kepada ma kepada sesuatu sumi'a yang didengar apa ma. Maksudnya dari syair ini tidak boleh memudhafkan lafaz syahrun kepada nama-nama bulan seperti syahrul sya'banah katanya tadi. Kecuali kepada nama bulan yang huruf depannya menggunakan ro. Apa huruf depannya menggunakan ro? Ramadan, Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan Rajab. Nah, kalau yang huruf depannya ro, maka ini boleh mencantumkan kata memudhafkan lafaz syahrun. Namun dari yang diperbolehkan ini ada lagi yang dikecualikan, apa? Yaitu lafaz rojaban, nama rojab. Jadi karena tadi yang boleh memudhafkan syahrun itu kepada nama bulan yang hurufannya ro. Tapi yang dari yang diperbolehkan ini ada satu yang dikecualikan, artinya yang tidak diperbolehkan apa? Yaitu rojaban. Jadi yang boleh sekarang tiga yaitu Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan Ramadan. Benar. Ramadanu afdalus syuhuri Thumma syahrullahil muharramu. Nomor 6 ya. La yukrahu fi dzikri ramadana biduni lafzi syahrin khilafan li ba'dihim lima qila innahu ismun min asma'illahi wa lam yathbut. La yukrahu tidak dimakruhkan. La yukrahu tidak dimakruhkan fi dzikri ramadana apa dalam menyebutkan Ramadan. Fi dzikri ramadana apa dalam menyebutkan Ramadan biduni lafzi syahrin dengan tanpa lafaz syahrul. Biduni lafzi syahrin dengan tanpa lafaz syahrul. Khilafan hal yang berbeda. Khilafan ini bisa dijadikan sebagai hal, tapi halnya bukan hal mustaq, tapi hal muawwal. Kenapa? Karena hal yang mustaq itu kalau bisa dikatakan hal mustaq kalau terdiri dari isim fa'il, isim maf'ul dan sifat musyabbah. Oleh karena itu kalau tidak terdiri dari sifat sholihah ini, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai hal sekalipun itu isimnya isim mustaq. Nah, karena masdar mimi, isim zaman, isim zaman, isim makan, isim alat itu pun juga isim mustaq. Tapi ini tidak dikatakan sebagai sifat sholihah. Jadi yang dimaksud dengan mustaq di dalam hal mustaq itu adalah sifat sholihah. Nah, khilafan ini bukan termasuk sifat sholihah karena bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul dan juga bukan sifat musyabbahah. Oleh karena itu maka ini tidak bisa, pada dasarnya tidak bisa dijadikan hal. Namun ini boleh dijadikan hal tapi dengan menakwil lafaz isim mustaqannya menakwil sifat sholihah. Jadi kalau khilafan itu berarti menakwil mukhalifan. Nah, kalau sudah mukhalifan berarti ini sudah menjadi isim fa'il. Nah, yang ditakwil berarti isim fa'il. Kalau isim fa'il termasuk sifat sholihah. Sifat sholihah itu ya isim fa'il, isim maf'ul dan sifat musyabbah. Khilafan hal yang berbeda li ba'dihim bagi sebagian ulama. Lima karena sesuatu kila yang dikatakan apa ma? Innahu sesungguhnya Ramadan ismun ialah nama. Innahu sesungguhnya Ramadan ismun ialah nama min asma'illahi dari nama-nama Allah. Min asma'illahi dari nama-nama Allah. Walam yathbut dan tidak tetap apa hal tersebut. Walam yathbut dan tidak tetap apa hal tersebut. Maksudnya jumhur ulama, mayoritas ulama orang Arab semuanya mengatakan bahwa menyebutkan Ramadan itu tanpa lafaz syahrun ini hukumnya tidak makruh. Jadi mengatakan nawaitu shauma gadin an adai fardhi ramadhani, tidak usah fardhi syahri ramadhani, maka ini hukumnya tidak apa-apa. Ya, tidak mencantumkan kata syahrun itu tidak makruh, katanya mayoritas ulama.
Namun sebagian ulama mengatakan bahwa kalau tidak mencantumkan kata syahrun untuk bulan Ramadan, maka ini hukumnya makruh. Kenapa demikian? Karena Ramadan ini katanya ismun min asma'il lahi, adalah nama, salah satu nama dari nama-nama Allah. Nah, gitu. Jadi nama Allah itu yang 99 diantaranya katanya adalah ada yang bernama Ramadan. Hanya saja walam yathbut, hanya saja ini tidak subut, artinya tidak ada bukti bahwa Ramadan itu betul-betul namanya Allah. Itu tidak terbukti nanti. Hanya saja ya, hanya saja menurut ulama, ya, sebagian ulama mengatakan bahwa kalau tidak mencantumkan kata syahrun, maka ini berarti tidak menghormati terhadap nama Allah, karena dia meyakini bahwa Ramadan itu adalah salah satu dari nama-nama Allah. Sehingga yang baik, lalu bagaimana sikap kita dari untuk menyelesaikan perbedaan pendapat ini? Apa yang perlu kita lakukan sehingga kita tidak berpihak kepada satu pendapat dan juga tidak berpihak kepada pendapat yang lain? Maka mending dicantumkan kata syahrun. Kenapa? Karena ketika kita mencantumkan kata syahrun, maka tidak bertentangan dengan ulama yang mengatakan tadi tanpa mencantumkan kata syahrun itu tidak makruh. Kemudian juga mengikuti pendapat yang kedua pun juga kita tidak bertentangan dengan pendapat yang kedua. Kenapa? Karena pendapat yang kedua mengatakan ini seharusnya menggunakan kata syahrun dan kita sudah melakukan dengan mengucapkan kata syahrun. Sehingga kalau berniat, maka yang baik ya, untuk menghilangkan perdebatan ulama di sini, maka mengatakan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani ila akhirih. Ya. Nah, jadi menggunakan syahri. Apa gunanya? Untuk keluar dari perbedaan pendapatnya ini. Ya, karena katanya di dalam Qawaidul Fiqh dikatakan al-furuj minal khilaf mustahabun, bahwa keluar dari perdebatannya ulama, kita mencari alternatif bagaimana agar tidak memihak kepada pendapat satu dan tidak memihak kepada pendapat yang satunya. Ini hukumnya adalah sunnah. Itu yang disebut dengan al-furuj minal khilaf mustahabun. Sehingga daripada kita, kalau kita tanpa syahrun, berarti kita memihak kepada pendapat yang pertama, berarti kita tidak memihak kepada pendapat yang kedua. Apa yang harus dilakukan? Ya berarti kita menggunakan syahrun. Karena pendapat yang pertama juga tidak mengingkari kalau menggunakan syahrun itu tidak dikatakan sebagai makruh. Ya, dia dikatakan juga sebagai baik. Hanya saja kalau tidak mengatakan, tidak mencantumkan kata syahrun, maka ini hukumnya tidak makruh. Cukup ya? Oke, Paklah. Ramadan afdhalus syuhuri wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.